Brimo. Didukung oleh Selamat malam pemirsa, selama musim libur Natal dan Tahun Baru, Holiday Travel hadir dengan sejumlah informasi yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi arus mudik dan titik keramaian di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Kali ini bersama saya, Gemma Tanjung. Dan pemirsa, lonjakan penumpang di Stasiun Pasar Senen Jakarta terjadi selama masa libur Nataru. Adapun Stasiun Pasar Senen mengoperasikan 39 rangkaian kereta api untuk melayani arus libur Nataru. Sementara volume kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster mengalami peningkatan signifikan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Sabago Visesa dari gerbang tol Paster Jawa Barat. Kita akan ke Elma terlebih dahulu. Selamat malam Elma, bagaimana kesiapan Stasiun Pasar Senen Jakarta menghadapi lonjakan penumpang? Iya, selamat malam Gemma dan juga pemirsa. Stasiun Pasar Senen saat ini tengah dipadati oleh calon penumpang ya, baik yang akan berangkat dari Stasiun Pasar Senen maupun tiba di Stasiun Pasar Senen. Jika bisa saya gambarkan, Gemma, ini baik dari parkiran maupun di bagian dalam begitu dari calon penumpang yang menunggu kereta api, ini sangat dipadati oleh penumpang jika dibandingkan dengan siang tadi. Nah, mengenai lonjakan dari penumpang, tentu ada beberapa persiapan yang telah dilakukan oleh PT KAI, terkhususnya dari Stasiun Pasar Senen sendiri, seperti menambah rangkaian kereta api yang awalnya 34 untuk kereta reguler, kemudian ditambah 5 sehingga totalnya menjadi 39 kereta api jarak jauh yang akan beroperasi selama libur Nataru sendiri. Selain itu, Gemma dan juga pemirsa, juga dari persiapan mulai dari fasilitas seperti tadi langsung ditinjau oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang didampingi oleh Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, kemudian juga dari manajemen PT KAI, Forkopimda dari DKI Jakarta untuk memastikan bahwa calon penumpang yang hendak berangkat menggunakan mode transportasi kereta api dari Stasiun Pasar Senen ini nyaman. Mulai dari fasilitas ada layanan kesehatan, kemudian jadi ruang laktasi, kemudian juga ada bermain anak, tempat bermain anak, dan juga memastikan bahwa kereta api yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen ini berangkat tepat waktu. Selain itu, Gemma dan juga pemirsa, ada persiapan lainnya seperti dari PT KAI menyiagakan lebih dari 2.000 personel tambahan yang akan bersiaga di beberapa titik yang rawan dari jalurnya ini terkena banjir. Dan di titik-titik tersebut memang sudah diprediksi oleh BMKG juga dan telah dipersiapkan oleh PT KAI. Nah, kalau berbicara tentang lonjakan sendiri, Gemma dan juga pemirsa, di Stasiun Pasar Senen hingga saat ini terdapat 219.995 penumpang yang berangkat. Tentu ada kota-kota favorit yang menjadi pilihan dari penumpang untuk menghabiskan libur Nataru mulai dari Jogja, Bandung, Surabaya, Malang, dan juga Jakarta sendiri. Dan untuk secara keseluruhan, okupansi dari tiket yang sudah terjual ini mencapai 86% dari total 3,5 juta kursi yang disediakan hingga 4 Januari oleh PT KAI. Dan tentu ada beberapa tanggal, Gemma dan juga pemirsa, yang perlu diperhatikan untuk menjadi puncak dari libur Nataru. Ada tanggal 25 Desember, 28 Desember, dan juga 1 Januari. Dan untuk saat ini memang semakin malam akan semakin padat mengingat juga banyak kereta api yang beroperasi di malam hari. Dan calon penumpang ini memang cenderung untuk lebih menyukai berpergian di malam hari karena bisa beristirahat di dalam kereta, Gemma dan juga pemirsa. Nah, selain itu juga ada beberapa himbauan yang tentu disampaikan oleh tadi pada tinjauan dari Kapolri, kemudian juga dari manajemen PT KAI untuk memastikan bahwa ditakutkan ada kriminalitas begitu, mengingat juga lebih padatnya dari calon penumpang, maka untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan dan juga kriminalitas, serta untuk mengajak dari masyarakat ini tertib selama masa Nataru menggunakan mode transportasi kereta api untuk memperhatikan barang bawaan, kemudian juga datang tepat waktu sehingga dapat menikmati perjalanan menggunakan mode transportasi kereta api dari Stasiun Pasar Senen dengan nyaman dan aman. Kembali ke Anda, Gemma, di studio. Baik, terima kasih Elma. Kita akan beralih ke Sabago di Bandung. Selamat malam Sabago, bagaimana situasi terkini arus lalu lintas kendaraan yang memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster?
Selamat malam Gemma dan pemirsa, memasuki libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, volume kendaraan yang memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster ini mengalami peningkatan yang signifikan. Situasi arus lalu lintas kendaraan di gardu tol maupun selepas gerbang tol Paster ini saat ini sudah terpantau ramai lancar, namun sempat terjadi antrian kendaraan pada siang hingga sore tadi, terutama di simpang Paster yang diakibatkan oleh antrian lampu lalu lintas dan juga kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu jalan di jalur arteri. Kendaraan-kendaraan yang memasuki Kota Bandung didominasi oleh kendaraan pribadi berasal dari kawasan Jakarta dan sekitarnya maupun kendaraan-kendaraan dari wilayah lainnya di Jawa Barat. Selain itu juga ada kendaraan bis antar kota dan juga travel. Berdasarkan dari pihak Jasa Marga, memang terjadi peningkatan yang signifikan di momen libur panjang Nataru ini. Jumlah kendaraan yang memasuki Kota Bandung melalui gerbang tol Paster hari ini sudah lebih 40.000 kendaraan atau terjadi peningkatan sekitar 12% jika dibandingkan hari biasa. Selain itu, data yang kami terima dari Satlantas Polrestabes Bandung, sudah sebanyak 500.000 lebih kendaraan yang masuk ke Kota Bandung periode tanggal 20 hingga 22 Desember 2025. Peningkatan volume kendaraan ini diprediksi akan terus meningkat seiring libur panjang Natal dan Tahun Baru. Kendaraan mengarah ke kawasan pusat Kota Bandung, ke Jalan Dr. Junjunan maupun ke Jalan Surya Sumantri, dan mengarah ke kawasan ataupun Jalan Sukajadi, ke Jalan Dago, ke Jalan Ciamplas, dan juga ke Jalan Braga Asia Afrika hingga ke alun-alun Kota Bandung. Dan memang Bandung masih menjadi tujuan perjalanan baik yang akan berwisata ke sejumlah kawasan di Bandung maupun tujuan pulang kampung. Selain itu, bagi Anda yang menjalani perjalanan ke Bandung perlu memperhatikan titik-titik kemacetan di pusat kota seperti di Jalan Sukajadi yang mengarah ke Setiabudi dan ke kawasan wisata Lembang, lalu di Jalan Dago, kawasan Ciamplas dengan pusat perbelanjaan, serta di kawasan wisata pusat kota di Jalan Braga Asia Afrika hingga alun-alun Kota Bandung. Kami akan pantau terus informasi-informasi arus mudik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Kota Bandung. Untuk itu kembali ke Anda, Gemma di studio. Baik, terima kasih Sabago Visasa langsung dari Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Elma Rosana. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, jelang puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Berdasarkan data pengelola bandara, jumlah penumpang hari ini diperkirakan mencapai 170.000 orang. Sejumlah penumpang terlihat mengantri di area counter check-in keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Mereka kebanyakan adalah kelompok keluarga yang akan menikmati liburan Natal dan Tahun Baru di kampung halaman ataupun di daerah wisata. Adapun tujuan favorit penumpang masih didominasi tujuan Bali, Medan, Makassar, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Sementara tujuan internasional masih didominasi Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat tren peningkatan jumlah penumpang pesawat dan hari ini diperkirakan ada 170.000 penumpang atau naik 20%. Pemirsa, perbarui terus informasi terkini seputar mobilitas dan titik keramaian di sejumlah wilayah pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam Holiday Travel. Saya Gemma Tanjung, pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Primo. Didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.